ada kayu, lemari, ya. Kayaknya ini kayu jati ya. Oke. Bank internasional, bro. Iya, Alhamdulillah. iya, iya. Ini kan udah diatur. Oke. Nah, oke. Berarti lu udah 4 tahun. Pertanyaan gue, kenapa lu pilih furniture? Kenapa lu nggak bisnis yang sekarang misalnya kopi, kafe, atau orang kita coba nanya-nanya sama Ilham. Nah, jadi ini barang-barang di luar custom ya? Ya. Jadi yang terpenting adalah kualitasnya jati itu ada 3 tipe ya. Iya. Bagus sekali dan finishing. Iya. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, and share. Hai guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel. Guys, hari ini kita akan jalan ke tempat usaha furniture. Ini yang menjalankan teman saya. Dia dulu kerja di bank internasional, tapi dia switch untuk jadi pengusaha mebel. Kalau kita lihat dari media sosialnya sih usahanya cukup maju, makanya saya juga penasaran, pengen cek bagaimana dia menjalankan usahanya, dan nanti kita coba tanya-tanya lah, mungkin ini jadi bahan edukasi kita juga untuk kita bisa mempelajari bagaimana seseorang untuk menjalankan bisnis dari mulai nol sampai untuk maju. Ya guys ya, ikutin terus, saya doakan kalian yang selalu setia dengan video saya selalu sehat, murah rezeki, dan bahagia selalu. Oke, jangan lupa sebelumnya please subscribe, like, share, and comment. Ya, oke guys, ya, stay tune. Guys, kita sekarang sudah sampai di toko furniture Ilham Jati Jepara di daerah Srengseng, ya. Di sana dekat ISTN, kayaknya nih Jalan Muhammad Kafi, ya. Nanti kita akan lihat proses-proses apa aja sih produknya. Tapi ini sepertinya banyak barang-barang yang memang udah ready, ya. Oke guys, yuk kita lihat dulu. Ada kayu, lemari, ya. Kayaknya ini kayu jati ya, kayaknya kayu jati. Oke, ntar kita tanya-tanya ya. Ini dia buatnya di mana, kirimnya kemana, customer-nya siapa aja, kenapa dia bisnis furniture ya. Oke, ya ikutin terus ya.
Ya, guys. Oke, sekarang kita sama owner Pak Ilham. Ini teman gue, teman S2 ya. S2 gue. Ini dulu dia kerja di bank internasional. Jadi gajinya udah gede banget, bro. Ya. Tiba-tiba dia switch ke bisnis furniture. Makanya wah gila tuh. Jadi bank internasional dia tinggalin, dia sekarang bisnis di furniture. Ya, Betul. ya bos. Betul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, gua udah, alhamdulillah. Gua udah lama nggak ketemu nih. Mau nanya-nanya sama bos ya. Ya. Berarti lu udah 4 tahun. Pertanyaan gue, kenapa lu pilih furniture? Kenapa lu nggak bisnis yang sekarang misalnya kopi, kafe, atau bisnis yang lain? Kenapa bro pilih furniture? Apa nih? Jadi gini, kalau menurut orang sukses seperti saya, contoh ya, Iya. seperti Bob Sadino lah contohnya. Oke. Bob Sadino itu kan ilmunya dalam pendidikan kan kita katakan mohon maaf, levelnya lulus SD enggak kan. Oh iya. Tapi ilmu buat pengalaman bekerja dan usahanya tuh ulet itu sampai sukses tuh kita perlu acungin jempol lah. Sebagai panutan lah sebagai entrepreneur. Panutan lu Pak Bob Sadino ya? Iya, awalnya tuh begitu. Iya. Jadi saya pernah ikut Facebook beliau. Oh. Jadi setelah melihat komen-komen beliau yang nyeleneh gitu dan kok mau aja gitu kerja, istilahnya kerja sama orang di kolom yang besar tetap aja lo pegawai gitu, Oke. ya kan? Nah kalau lo punya usaha, lo kolam besar, nah, lo bosnya, istilahnya begitu. Oke, Kalau Bob Sadino bilang, ayo jangan niat aja. Oh. Lagi pula apa yang mau dijalankan itu sesuai dengan hobi ya. Betul, alhamdulillah kan hobi gua gitu ya. Alhamdulillah suka kayu lah. Oh. Kayu jati awalnya kan. Jadi istilahnya kalau untuk rezeki awal buat usaha ini sebenarnya pertama dari hobi, kemudian ya kalau dari Allah juga ya berikan jalan. Sesuai Oh, dengan jadi hobi. dulu udah seneng sama kayu ya dari dulu ya? Kayu jati ya? Dan flashbacknya dari Om Bob Sadino ya? Itu hanya sebagai inilah hijrah sebagai usahawan ya. Oke. Langkah awal lah. Oh. Modal kan istilahnya niat kan. Oh, oke. Terus keduanya itu ya itu dari masa kecil ya memang di keluarga ya orang tua ya suka jati ya. Oh. Memang di keluarga tuh rumah tuh ya adalah perabotan atau mebel jati lah. Ya. Awet ya jati ya. Karena orang juga tahu. Kan? Oke. Am, ini kalau boleh nanya Am, jujur, nih modal awal berapa bro? Lu buka gini bro? Modal awal ya. Iya. Modal kan tadi niat, tapi nggak mungkin niat doang dong. Jadi kalau pertama itu ya kita dapatkan ini sebenarnya istilahnya tuh kedeban inilah rezeki dari Allah lah ya. Ah iya. Setelah hijrah itu kan saya tuh dulu memang sebenarnya itu pelanggan, Iya. customer yang beli Ah. perabotan mebel dari teman saya yang awalnya usaha ini gitu. Istilahnya dia udah mulai kan asli Jepara. Iya. Jadi kita pribadi memang suka, kemudian kita berteman selang jalan waktu kan. Saking sudah kita dekat, saling percaya lah, istilahnya sudah jadi customer, jadi teman, dengan curhat. Mereka namanya teman saya itu istilahnya memberikan jalan lah. Oh. Karena suatu faktor keluarga beliau, Iya. dia serahkan usaha ke saya. Oh gitu. Jadi itu backstory-nya kayak gitu ya? Ya jadi ada suatu inilah kedekatan, akhirnya ada transfer. Betul. Dan kebetulan bisnisnya sama ya. Bro, ini kalau boleh tahu, ini kan ada lemari, ada kayu, ada apa? Ini kalau boleh tahu average teh, ini harga jadinya berapa nih? Sekitar berapa? Jadi kalau ngomongin masalah kayu, khususnya kayu jati, itu semua orang pasti tahu ya. Tapi kalau kualitas kayu jati belum tentu orang semua tahu. Oh, oke. Jadi kalau kayu jati itu ada level-levelnya. Oke. Sesuai dengan Yang lu jual level yang paling apa nih? sebenarnya kalau kita tuh pengennya kualitasnya bagus ya buat customer kan. Iya. Jadi kalau kita kasih harga murah, kualitas pasti murah, itu udah Iya. hukum inilah, hukum, istilahnya kita ngasih harga murah pasti kualitasnya kurang bagus lah. Iya. Tapi kalau kita ngasih harga mahal, kualitas pasti Iya. jatuhnya pasti bagus dan pasti memuaskan sih. Berarti barang lu mahal dong, kurang lebihnya. Average berapa kira-kira? Kalau contohnya satu kursi lah, kursi itu sekitar berapa? Kalau Sampai finish?
Kalau pengusaha kita usaha kecil menengah ini mah semua level kita terima ya, namanya rezeki ya. Iya. Ada yang minta misalnya ya, contoh misalnya, tetap aja kalau customer punya budget pas ya kita kasih lah sesuai dengan budgetnya dan kualitasnya. Iya. Pasti average lah kalau katakan lemari ya, lemari jati gitu ya. Kalau yang minimalis aja ya average 3 lah. Oh, 3 juta. Mulai dari 3 startingnya 3 juta. gitu. Iya. Oh, jadi terus gimana lu kalau ngitung harga terus margin berapa tuh kurang lebih nih? Kayaknya mau tahu aja nih. Tapi margin oke lah, kurang lebih ambil margin berapa tuh? Gitu ya. Kalau margin sebenarnya sih nggak bisa kita tetapkan maunya ya. Sesuai dengan kemampuan orang juga. Kita lihat tuh sebenarnya gini. Yang namanya usaha tuh yang saya pelajarin tuh setelah 5 tahun ini ya. Usaha itu nggak hanya melulu keuntungan, profit gitu. Iya. Tapi menolong orang kadang-kadang puasan juga. Tuh. Wah, kayaknya visinya udah nambah nih ya, visinya. Ya, pelajaran hidup. Nolong orang itu ibaratnya ya pokoknya sesuai budget, lu nggak ambil margin banyak-banyak lah ya. Betul. Gitu ya. Betul, Pak Aris. Bro, jadi omset sebulan lumayan bro, berapa bro? Ya, di masa-masa normal sih ya mungkin alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah ya buat muter lagi Paris istilahnya. Kalau kita usaha kan kita nyari sendiri ya kan, usaha sendiri, hasil sendiri kita bagi sendiri kan. Mungkin kalau dari customer kira-kira sebulan tuh lu bisa kirim berapa barang tuh dari customer? Ya kalau kondisinya normal ya mungkin kalau satu minggu itu bisa 3-4 barang. Oh, lumayan ya. Kalau normal ya. Average sebulan di atas 15 unit lah ya. 15 lah. Oh gitu. Nah, bro, lo kan pasti namanya orang S2 udah belajar masalah strategi and plan. Nah, nih di market lo pakai strategi apa nih, bro? Strategi marketnya seperti apa? Gue lupa nih, emblem boleh nggak jelasin lagi? Lebih mahir Jadi gimana? Enggak, maksud gue kan sekarang online, apa lu ada reseller, lu jual? Karena gue lihat tadi pagi bro, ada dia jual furniture, tapi dia cari reseller yang punya komunitas di Instagram, di Facebook, nitip ke dia, nanti tinggal orang kirim, kalau dia pesen kontak dia, nanti dia tinggal itu. Nah strategi lu gimana sekarang? Ya itu mungkin salah satu juga ya, masuk strategi saya juga. Jadi kalau namanya produk ini sekarang nih orang sudah pinter ya. Iya. Dalam artian untuk produk saja desain tuh orang sudah kadang-kadang kalau datang kemari tiba-tiba dibawa desain sendiri, gambar sendiri ya kan. Yang mungkin dibawanya itu langsung dari ya produk terkenal misalnya ya. Tapi dia pengen dibuatkan bahan dari jati. Jadi istilahnya custom. Oke. Jadi barang lu custom ya? Iya. Nah, guys, jadi Ilham ini di sini ada banyak display, tapi lu jangan salah dia juga punya barang custom. Jadi lu maunya gimana? Lu mau isi apartemen lu mau isi rumah lu mau isi apa? Lu tinggal kirim gambar, nanti kita lihat di belakang desain-desain gambarnya. Nah, lu udah biasa ya barang custom ya? Karena yang gua tahu dulu barang furniture itu barang jadi kirim dari Jepara kirim. Jadi given. Tapi sekarang udah bisa custom ya, bro ya? Ya sekarang ini kan zamannya udah canggih ya. Orang tinggal searching, googling, terus gambar ini. Betul, modelnya yang dia suka ya kan, dikirim WA, tinggal bisa ukuran berapa, finishing apa, itu sekarang udah tinggal klik aja kan. Itu berapa lama bro? Jadi mulai dari orang kirim gambar, lu buat, taruhlah misalnya lemari untuk di apartemen, dia buat gambar. Itu berapa lama lu sampai orang buat gambar sampai lu kirim biasanya? Kalau di apartemen kan itu mostly kan bahannya rata-rata pakai plywood. Oh, plywood. Ya, kebetulan ya alhamdulillah saya juga main plywood juga. Kalau ada plywood juga ya? Betul. Ada workshop juga ya? Alhamdulillah ada. Iya. Jadi ada workshop lagi bro. Guys, jadi workshop di plywood deket sini ya? Di Depok. Biasa plywood itu untuk apartemen dan sebagainya. Ya untuk ini. Di Depok ya? Depok. Ini bukan Depok ya? Ini Jakarta Selatan. Jakarta. Oh masih Jaksel ya? Jaksel, kebetulan perbatasan dengan Depok deket lah. Nggak jauh. Jadi berapa lama tuh jadi kirim tuh? Ya kalau contoh misalnya kalau balik lagi ke kayu jati ya, untuk sebuah lemari pakaian misalnya gitu. Kalau custom kan itu kan beda-beda ukuran. Iya. Jadi istilahnya
sesuai dengan keinginan customer lah ya. Iya. Custom misalnya contoh, kalau standar lemari kan itu kan rata-rata kalau pintu 3 kan 150 cm panjang ya kan, lebar 60, tinggi 210. Kalau customer datang minta custom itu beda lagi, dia minta 3 meter, bisa 3 meter tinggi plafon, bisa 3 meter juga. Itu tergantung dengan kondisi, dengan apa spek bahan dan model lemarinya gitu. Jadi kalau rata-rata ya saya sih paling untuk custom ya sebulan. Oh, sebulan. Sebulan sampai sebulan setengah. Biasanya sebulan gitu ada tanda jadi, ada DP ya? Iya. Oh, oke. Iya, iya. Nah, Bro, ini kalau boleh tanya, nih, ini gimana? Barang termahal apa, Bro, biasanya, Bro? Barang yang paling mahal lu jual tuh barang apa? Barang termahal sebenarnya sih custom itu ya. Yang custom itu ya? Iya. Jadi custom itu sebenarnya kan Lu pernah nggak ngisi satu apartemen, satu unit? alhamdulillah pernah. Oh, itu termahal pas itu ya? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Jadi kan punya spek masing-masing ya. Oh. Orang tuh maunya customer misalnya saya butuhnya hanya area tempat tidur, ya kan, kitchen set saja, atau semua satu unit pun bisa. Oke. Karena sekarang kan persaingan lumayan ketat ya. Jadi kita sesuai dengan istilahnya kita sesuaikan dengan budget customer. Kalau kita masuk kita kerjakan. Jadi lu udah banyak ngisi-ngisi apartemen ya, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, nanti bisa kasih gambar-gambar ya, Bro? Boleh. Bisa saya share ke ini netizen, Saya kirimkan gambar-gambar. subscribe yang Siap. subscriber. Jadi ya mungkin gitu ya. Udah banyak nih pertanyaan Pak Ilham. Ya kan? Ngeborong. Tapi intinya guys, pokoknya gue nanti akan kasih alamat. Ya lu ada alamat IG, email ya. Lu tinggal lihat, kalau lu pesan sesuatu, kalau kata Pak Ilham, lu kirim gambar aja. Nanti tinggal kita desain ya. Betul. Gitu, Ilham ya. Oke, kalau lu ada pertanyaan apa nanti bisa kasih komen ya. Boleh. Ya, Bu Ilham ya. Siap. Oke. Tanya jawabnya Siap, untuk sementara terima kasih. sukses selalu lu ya. Amin. Terima kasih. Sama sukses selalu. Oke. Oke guys, nanti kita Terima kasih, lanjut. Yuk.
Ini ada standar. Ya. Jadi yang terpenting adalah kualitasnya Jati itu ada 3 tipe ya. Iya. Bagus sekali dan finishing. Iya, jadi kalau Jati, kayu Jati itu kan kalau kita bilang yang paling bagus di orang-orang kayu ada yang namanya TPK. Kayu TPK kayu perhutani punya. Tahu lah kayu perhutani itu kan udah puluhan tahun ya, itu ratusan tahun itu paling bagus. Ya, jadi Jati guys ada tipe juga yang bagus, sedang dan jelek. Dan kedua yang penting jangan salah finishing yang paling penting. Iya. Jadi Ilham ini produksinya menjanjikan itulah finishing dan kualitas Jati. Galon. Dan tadi gambar itu mana? Gambar apa desain custom ya? Guys, nih meja makan ya. Ini jadi semua nih. Ya. Ini bisnis Om Ilham yang lain nih, ntar kita cerita lagi di season berikutnya. Nah ini ya, coba deketin Pak. Nah ini guys, kalau lu punya apartemen, punya apa, Ilham custom, nah ini udah didesain kayak gini nih. Ya kalau awalnya kita harus desain dulu ya. Iya, kayak gini ya. Digambar dulu, di layout dulu, ukuran dan. Oh ini yang lemari di dinding-dinding itu Ame? Iya, ini desain Ya. gambar dulu. Jadi Apartemen kita ya? sebelum kasih customer, Iya nih. kita kasih customer tuh kita itu dulu. Oh oke. Ini kayak gini muter ya. Desain dulu ya. Tapi ini bukan Jati ya, plywood ya? Ada juga Jati, ada juga. Ada juga Jati. Oh. Ya istilahnya kita desain buat customer lah modelnya, ntar Iya. nggak jauh dari gambar gitu. Iya. Oke, nanti tolong dikirim aja contoh-contoh barang yang udah dikirim ya. Ntar cek Nah, di ini masih Instagram ada aja. ya. Nah, tapi ini barang-barang yang memang bukan barang custom karena zaman sekarang kan orang lebih suka custom, ya. Ya guys ya. Jadi kalau lo mau berminat ya sama Ilham, tanya-tanya, lu punya apartemen atau mengisi rumah, don't worry kontak Ilham. Ya. Harga pasti harga kekeluargaan deh, karena Iya. Ilham punya misi bantu orang juga. Tadi kan gua nanya Salah, lagi. pokoknya Ya. customer sesuai budget lah. Sesuai budget. Oke guys. Ya nih lo lihat di sini nanti IG dan alamatnya gua kirim ya guys ya. Oke. Sampai di sini dulu. Thank you udah ini Ilham sukses ya. Terima kasih. Selalu. Pak Aris. Ya. Makasih guys. Ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Kita bertemu di next episode selanjutnya. Oke guys. Siap.